Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabipun. Yang saya hormati Ibu Evi selaku dosen mata kuliah akuntansi keuangan menengah, yang saya banggakan seluruh teman-teman mahasiswa akuntansi kelas 3A. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Rido Fadliansa, NPM 20752028. Di sini saya ingin membawakan materi yang berjudul aset tak berwujud. Definisi aset tak berwujud. Menurut PSAK 19 revisi 2009, yang dimaksud aktiva tak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Aktiva atau aset ini dimiliki untuk dimanfaatkan untuk menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Selanjutnya yaitu pengakuan awal aset tak berwujud. Kriteria pengakuan aset tak berwujud pada dasarnya sama dengan kriteria pengakuan aset tetap. Aset tak berwujud diakui sebagai aset jika yang pertama memenuhi definisi tak berwujud, yang kedua memenuhi kriteria pengakuan, yaitu kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara handal. Aset tak berwujud pada awal pengakuannya harus diakui sebesar biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan aset tak berwujud tergantung dari kondisi aset tak berwujud tersebut diakuisisi. Terdapat beberapa kemungkinan cara perolehan aset tak berwujud, yaitu yang pertama perolehan terpisah, yang kedua akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis, yang ketiga akuisisi dengan hibah pemerintah, yang keempat pertukaran aset, yang kelima aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Itu merupakan kemungkinan cara untuk memperoleh aset tak berwujud. Baik, selanjutnya yaitu pengukuran setelah perolehan. Jadi yang pertama itu ada model biaya perolehan. Itu merupakan jika entitas memilih menggunakan model biaya, maka setelah pengukuran awal aset tak berwujud dinilai berdasarkan biaya perolehannya dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Yang kedua yaitu model revaluasi. Jadi apabila model revaluasi dipilih oleh entitas, maka nilai aset setelah pengukuran awal dinilai berdasarkan nilai wajar dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Yang ketiga yaitu amortisasi. Jadi setelah pengukuran awal, maka entitas harus menentukan masa manfaat aset tak berwujud. Masa manfaat aset tak berwujud dibedakan menjadi dua, yaitu ada manfaat terbatas dan ada tidak terbatas. Itu merupakan pengukuran setelah perolehan. Selanjutnya yaitu ada penghentian pengakuan. Jadi suatu aset tak berwujud harus dihentikan pengakuannya apabila yang pertama dalam proses pelepasan, yang kedua ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tak berwujud dihitung sebagai perbedaan antara nilai tercatat aset tak berwujud dan nilai wajar dari imbalan yang diterima. Imbalan yang diterima pada saat penghapusan suatu aset tak berwujud diakui pada awalnya sesuai dengan nilai wajarnya. Jika pembayaran untuk aset tak berwujud ditangguhkan, maka imbalan yang diterima diakui sesuai dengan harga tunai. Perbedaan antara jumlah imbalan dan harga tunai tersebut diakui sebagai pendapatan bunga. Selanjutnya yaitu penyajian aset tak berwujud dan akun terkait. Dalam laporan posisi keuangan, aset tak berwujud termasuk dalam aset tidak lancar. Dalam laporan laba rugi komprehensif, penyajian beban amortisasi dan kerugian dari penurunan nilai sebagai bagian dari laba operasi berkelanjutan.
kecuali apabila kerugian dan penurunan nilai tersebut berhubungan dengan operasi tidak berkelanjutan. Itu merupakan penyajian aset tak berwujud dan akun terkait. Selanjutnya yaitu pengungkapan aset tak berwujud dan akun terkait. Suatu entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap kelas aset tak berwujud. Dipisahkan antara aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tak berwujud lainnya. Antara lain, yang pertama, apakah masa manfaat tidak terbatas atau terbatas? Jika masa manfaat terbatas, diungkapkan tingkat amortisasinya yang digunakan atau masa manfaatnya. Yang kedua yaitu metode amortisasi yang digunakan untuk aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas. Yang ketiga yaitu jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan secara agregat dengan akumulasi kerugian akibat penurunan nilai pada awal dan akhir periode. Yang keempat yaitu unsur-unsur dalam laporan pendapatan komprehensif yang mana amortisasi aset tak berwujud termasuk di dalamnya. Yang kelima yaitu pengakuan atas jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada materi aset tak berwujud. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.